Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini itu saya kebetulan lagi di rumah saudara saya yang mobilnya itu mewah-mewah ya. Oh my god! Wow! Jadi hari ini tadi udah nge-review tentang Mercy GLS, lalu hari ini saya mau review tentang BMW X1. Jadi X1 ini adalah X1 yang mungkin ada di tipe tinggi ya. Jadi BMW X1 yang fiturnya udah lumayan lengkap. Jadi saya mau bahas dari sisi eksterior dulu ya. Kita bahas dulu, ini adalah BMW X1 tahun 2018, logo BMW. Nah kebetulan kalau misal untuk BMW ini dia adalah tipe S-Drive 18i. Jadi kalau BMW dia punya beberapa tipe penggerak roda ya. Jadi ada yang S-Drive seperti ini, ada penggerak roda depan, ada yang S-Drive, ada penggerak 4 roda. Dan kebetulan ini yang S-Drive 18i. Jadi ini adalah mobil yang cc-nya 1500 cc, twin power turbo atau twin turbo semacam itulah. Dan tenaganya lumayan, bisa sampai ke 140 daya kuda dan torsinya 220 Nm. Jadi bisa dibilang lumayan ini untuk tenaganya untuk BMW entry level. Ini adalah X1. Dan yang menarik adalah ini mobil ini memang karena cc-nya kecil sebenarnya nggak perlu double knalpot ya. Jadi knalpotnya satu udah cukup karena ini adalah BMW yang cc-nya nggak besar. Nah kebetulan untuk lampunya sendiri nanti saya tunjukin bahwa lampu di bagian belakang ini dia ada seperti eyelid yang bentuknya L. Ini adalah ciri khas untuk BMW. Seperti itu. Untuk velgnya dia bannya dia menggunakan Turanza palang 5 dan bisa dibilang ini bannya itu gak semua orang suka modelnya, tapi kalau saya sih suka karena ini adalah ring 18 dan ini ukuran bannya menggunakan 225 50 R18 menggunakan Turanza. Dan dari segi X1 sendiri bisa dilihat dia seperti kayak compact SUV gitu ya. Jadi kayak SUV yang bisa untuk harian gitu, yang memang dipakai untuk harian gitu. Jadi seperti itu. Lalu untuk bagian lampu depannya ciri khas BMW ya. Nah dari segi desain sendiri BMW bisa dibilang nggak ada yang menyangkal bahwa mobil ini tuh kelihatan mewah dan sporty gitu. Jadi kelihatan dari logo bodinya itu kelihatan lumayan sporty, mewah juga seperti itu. Ini grillnya BMW. Dan ini ada logo BMW dan ini bisa dilihat fog lamp di sini. Di sini double projector. Jadi lampu dekat dan lampu jauh dia sudah full projector semua. Di sini ada honeycomb seperti itu, dan ini nggak bolong ya. Tapi yang di sini dia beneran bolong seperti itu. Nah, kita langsung, dan ini ya, kalian bisa lihat di sini itu ada lampu LED di sini seperti itu. Dan ini di bagian belakang dia bisa membuka bagasi melalui kunci ya. Nah, saya buka melalui kunci, lalu juga bisa ditutup melalui ini kunci dan di bagian pintu depan. Nah, dan ini kita mau coba apakah bisa menggunakan kaki juga. Nah, ternyata bisa. Jadi memang ini lumayan lengkap ya, lumayan fun untuk dibawa pergi-pergi, dipakai untuk harian karena kepraktisannya lumayan bagus. Mulai ketika buka pintu itu aura mewahnya sudah berasa ya untuk BMW ini, apalagi dengan warna-warna seperti ini, hitam, coklat tua, dan ini joknya itu benar-benar saya supportnya sangat menonjol dan saya bakal sangat berasa. Dan apalagi ciri khas BMW yang sekarang ini dia ada perpanjangan bagian dudukan. Jadi kalau misal sebenarnya gini aja udah oke ya, tapi kalau dibikin ada perpanjangan dudukan ya lebih oke lagi. Seperti itu, kita coba. Apa yang saya suka adalah di bagian interiornya. Jadi bisa dilihat interiornya itu mewah khas BMW ya, dimana di sini sudah soft touch, di sini material kayunya beneran kayu, ada tekstur kayunya, di sini ada ABS light, dan di sini kulit warna coklat tua, lalu di sini juga kulit dengan coklat tua dan benang warna beige kayak gitu. Jadi kelihatan keren sekali.
Lalu di sini AC-nya juga sudah dual zone, tombol start stop engine. Untuk pengaturan setir dia masih manual ya. Walaupun dia untuk setir dia sudah bisa tilt steering dan teleskopik, tapi dia masih manual. Tapi is okay, ini ada BMW yang paling murah untuk seri X paling murah. Lalu di tombol ini sudah full airbag semua, di sini sudah Bluetooth, dan ini pintunya ini keren banget. Wood panelnya adalah kayu asli, ini untuk lock unlock. Lalu ini udah metal brush, soft touch, kulit, dan ini udah full auto 4 biji. Ini ada pengaturan spion ada di dalam di sini ya. Oke, ini juga pintunya mewah, ada jahitan-jahitan warna beige di sini. Ini bahannya kulit semua, soft touch sampai bawah, dan di bagian bawah situ ada untuk membuka power back door yang ada di belakang. Seperti itu. Ini lampu hazard ada di sini. Lalu untuk tombol stand di sini, lampu auto, semua auto wiper semua di sini ada. Dan maksudnya pengaturan lampu dia ada di sini ya. Lampunya juga keren. Sorry, ketutup. Fokus ya, fokus. Nah, di sini seperti itu. Ini lampu. Tuh lampu, lalu seperti itu ya. Selain lampunya, lalu ini di sini ada pengaturan untuk MID. Tuh, jadi MID dia sinkron dengan di head unit juga untuk radio segala macam. Tuh, dia bisa kelihatan semua di situ. Kayaknya ini tombol cruise control ya, yang dimana bisa diatur. Tuh ada keren banget, ada tombol hijaunya di bagian speedometer. Bisa dinaikkan, diturunkan sesuai keinginan kita ya. Tuas persneling dia masih di sini, dan ini bisa dibilang lumayan jauh ya. Kalau misal mau mencapai ke tuas transmisi seperti ini, bisa dibilang lumayan jauh. Ini ada tombol untuk mengontrol ini head unit yang ada di atas ini, macam-macam nih. Ada media, menu, map, navigation, sampai bisa diklik juga. Maksudnya macam-macam bisa setting di sini semua. Dan ini ada parking brake ada di sini. Lalu di sini ada tombol Eco Pro, Comfort, dan Sport. Dan di sini untuk traction control juga bisa dimatikan. Tuh, jadi bisa dimatikan dan nyalakan. Dan ini traction control juga ada dynamic traction control, di mana bisa mengatur untuk ketika jalan itu sedang licin. Nah, yang selanjutnya yang menarik dari BMW ini, dia sudah panoramic sunroof. Bisa dilihat di atas ini, dia tertutup oleh tirai seperti ini, dan ini sudah panoramic. Saya buka dulu ya. Tuh. Jadi keren ya. Untuk BMW entry level X1 dia sudah panoramic sunroof. Nah, dan ini saya lagi tutup seperti itu. Oh, bentar saya buka lagi. Sebenarnya dia bisa dibuka atasnya juga ya. Nah, seperti itu. Jadi sunroofnya dia bisa dibuka full ya. Nah, ini kita tutup aja, panas. Dan lampu. Nah, lampunya juga keren ya. Jadi nyalanya itu soft banget, nyala dan matinya. Di lampu tengah seperti itu. Dan laci kita cek ya. Oh, laci ini memang bahannya Hartas, tapi warnanya sewarna dan dalamnya sudah dilapisin suede lembut seperti itu. Di sini ada console head, dimana console head itu dia bisa dibuka dua macam ya. Jadi dibuka yang kecil, lalu dia bisa diangkat total seperti ini dan direbain sebawah ini, dan ini bisa di setel ketinggiannya. Jadi mau ketinggiannya seperti apa tergantung kita drivernya aja sih. Seperti itu. Depan dia sudah elektrik, dan ini bisa dikeluarin ya.
Kalau misal mau dipanjangin juga bisa seperti extender seperti itu. Lalu di sini dia ada memorinya, ada 2 memory seat. Ini untuk sliding maju ke depan dan ini sliding ke belakang. Lalu ini untuk reclining. Nah, ini sepertinya untuk lambda support, jadi untuk mengatur punggung ya. Seperti itu, jadi udah full elektrik. Dan yang menarik di bagian depan kiri juga dia sudah full elektrik. Kita cek ya. Yang dapat elektrik itu nggak cuma depan kanan, tapi di BMW ini dia sudah elektrik juga di bagian samping kiri ya. Jadi samping kanan kiri sudah full elektrik, dan full elektrik itu lengkap tanpa memory seat ya. Jadi ada untuk sliding, lalu mengatur ketinggian, ini reclining, dan ini lambda support seperti itu. Jadi lengkap untuk bagian kiri juga. Yang bagian belakang juga sama. Dia di sini soft touch, di sini sudah ada ambient slide, di sini ada wood panel, dan ini kayunya beneran kayu, keren. Teksturnya kelihatan banget. Di sini ada metal brush warna sampai sini. Di sini warna coklat tua, dan ini ada benang warnanya kayak coklat juga gitu ya. Ada kulit full. Nah, di sini hard touch. Itu jadi yang kena tangan full semua itu bisa bilang itu soft touch dan kulit semua. Kalau misal saya pikir ini BMW ini paling belakangnya sempit itu, ternyata ini bisa dibilang posisi duduknya itu bisa dibilang agak keras. Tapi untuk legroomnya tuh sangat luas sekali. Jadi kalau misal kita duduk di sini itu posisi saya 175, dan ini kalian bisa lihat saya udah mundurin ke belakang banget, tapi masih sisa banyak sekali di sini. Lalu di bagian sini juga ada pengaturan AC ya. Nih, jadi bisa pengaturan AC-nya. Untuk AC-nya dia hanya bisa buka tutup aja. Jok belakang posisi duduknya nyaman tapi agak keras untuk joknya. Tapi kulitnya mewah gitu. Dan untuk di sini sudah ada ISOFIX di beberapa titik. Lalu di sini ada pengaturan lampu, dan lampunya itu keren ya. Di sini juga material plafonnya hitam semua, mewah. Nah, bisa dilihat armrest di sini, dan ini armrestnya tuh lumayan oke. Nih, mewah ya. Ada bukaan seperti ini. Kalau misal ini nih bahannya karet, jadi kalau masukin minuman tuh keset gitu ya, nggak bakal, mungkin lebih susah tumpah gitu dibanding yang cuma tempat taruh minuman aja. Ini kita mau test drive unit BMW X1 S-Drive 18i. Jadi kalau misal ngomongin S-Drive ini salah satu mobil BMW yang dia berpenggerak roda depan. Jadi biasanya kan kalau mobil BMW itu kan penggeraknya roda belakang, dan kebetulan yang saya review ini X1 ini penggerak roda depan. Tapi kok kata orang itu handlingnya luar biasa enak ya, maksudnya dia stabil, untuk bermanuver tuh enak sekali lah. Maka dari itu saya mau cobain mobil ini ya. Kita nyalain dulu. Sabuk pengaman ya, jangan lupa. Nah, lalu untuk tombol parkir ini juga sudah auto brake hold seperti ini. Itu jadi kita mau langsung cobain mobil ini. Nah, jadi untuk transmisi dia ada beberapa pengaturan ya. Ada D, ada Sports, ada manual, ada Sport, ada Eco Pro juga seperti itu, dan ada traction control, di mana untuk traction control BMW ini adalah dynamic traction control. Jadi kayak lebih canggih lagi gitu ya dibanding traction control biasa. Dan kita cobain ini, sebenarnya kalau dilihat posisi berkendara BMW ini agak sedikit tinggi, apa mungkin karena saya harus turunin kali ya. Nah, seperti ini. Kalau di BMW dia pengaturannya ada di jok, seperti di BMW Innova saya. Tapi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini memang BMW ini bisa dibilang keras gitu. Maksudnya ketika melewati jalan-jalan yang bergelombang seperti ini, lalu
jalan-jalan paving lalu polisi tidur itu memang kita harus benar pelan-pelan gitu untuk melibas jalan itu. Tapi kalau misal bisa dilihat ketika berbelok gitu loh, maksudnya kita lagi menyalip atau kita lagi bermanuver di jalan raya, ini juara sih, bener-bener belokannya tuh bener nggak kerasa, stabil banget gitu. Jadi bisa dibilang ini handlingnya luar biasa bagus untuk BMW entry level ya. Apalagi kalau bisa dibilang BMW X1 ini adalah BMW X tipe X yang harganya termurah gitu, tapi fiturnya seperti ini nih. Jadi kalau belok ini bener-bener stabil banget, luar biasa. Di dalam BMW X1 ini, jadi kalau misal yang ngomong BMW itu comfort, itu saya rasa mungkin nggak bakal menemuin di BMW X1 ini, karena jujur untuk mobil X1 ini itu lebih menonjol ke handlingnya, karena mobil ini bisa dibilang lumayan keras tapi handlingnya luar biasa stabilnya gitu. Nah ini juga mobil yang saya pengen juga ini. Nah jadi kalau untuk BMW ini itu dia ada 3 mode ya. Jadi mode ini bisa lihat di sini ya, Eco Pro, lalu di atas itu ada mode Comfort dan mode Sport gitu. Kita coba ke mode Eco Pro. Jadi ketika mode Eco Pro ini dia RPM-nya itu tertahan di sekitar 1500 sampai 2000. Jadi kita injek gitu RPM-nya naik pelan banget gitu. Jadi memang mengutamakan kehematan, dan bagusnya BMW itu dia keluarin di sini ya, maksudnya keluarin data tenaganya di sini tuh. Jadi Newton meternya juga keluar, KW-nya juga keluar. Lalu kita coba ke mode comfort. Jadi untuk mode comfort ini setirnya juga masih enteng. Jadi kalau di BMW ini dia ketika modenya comfort, respon transmisi mesin itu bisa dibilang jadi lumayan soft, dan juga setirnya jadi enteng gitu. Tapi ketika kita nyalain ke mode sport, itu bisa langsung terasa setirnya jadi lebih berat, pertama. Yang kedua, transmisinya lebih sigap gitu. Dan RPM-nya langsung naik tinggi cepat, dan juga dari segi mesin langsung sangat responsif seperti itu. Dan juga ketika bawa mobil BMW ini, itu kita kerasa bisa dibilang peredamannya itu cukup baik ya. Ya ciri khas mobil Eropa memang selalu peredamannya baik. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini tuh lumayan kedap dalamnya untuk BMW yang paling murah gitu. Bisa dibilang paling murah tapi fiturnya lengkap dan kekedapannya lumayan untuk mobil ini. Jadi gitu adalah review dari BMW X1. Jadi kalau kalian ngelihat review saya mungkin ada kurang-kurang ya, di sini saya cuma pengen menyampaikan yang saya sudah ketahui dari BMW ini, supaya kalau misal kalian lagi mau ngambil BMW atau kalian mau upgrade BMW kalian atau upgrade mobil yang lain jadi BMW, atau mungkin pengen nambah mobil BMW, ini bisa menjadi salah satu kayak acuan gitu loh. Jadi kayak kalian bisa mendapatkan manfaat dari video saya. Siapa tahu apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Oke, gitu aja bosku. Semoga video ini bermanfaat. Thank you bos.